Perkenalkan, nama saya Julius Balaraja, NIM 1350131. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Implementasi Metode Triple Exponential Smoothing untuk Peramalan Penjualan Sayur. Latar belakang. Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan sangat membantu. Banyak kemudahan dan fasilitas yang didapatkan dari perkembangan teknologi dalam berbagai bidang, terutama pada bidang usaha dan bisnis. Persaingan antara pelaku usaha membuat para produsen sayuran harus berpikir untuk merebut perhatian konsumen. Pemilik usaha harus mampu mengevaluasi kualitas, kuantitas, rasa, dan harga produk sehingga dapat merencanakan inovasi produk yang lebih baik. Kemendan hidroponik adalah salah satu usaha atau bisnis home farming yang membudidayakan jenis sayuran selada, seledri, dan sawi dengan cara memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Namun, yang menjadi produk penjualan yang memiliki pangsa pasar yang lebih banyak diminati oleh para konsumen adalah sayur selada. Dari hari ke hari, konsumen sayur selada dari Kemendan Hidroponik mengalami peningkatan sehingga jumlah produksi pun terus meningkat, sehingga tidak sedikit yang diproduksi dan banyak juga yang kelebihan produksi. Masalah yang sering dihadapi adalah keterbatasan persediaan produk dalam memenuhi pesanan, dan persediaan produk yang berlebihan juga dapat mengakibatkan kerugian berupa biaya penyimpanan. Tanpa adanya persediaan, pihak Kemendan Hidroponik akan mengalami resiko dan kendala karena tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang membutuhkan barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memprediksi pengendalian persediaan sayur selada dengan memprediksi berapa banyak yang harus diproduksi dan berapa banyak persediaan yang harus disediakan di bulan berikutnya, sehingga kerugian dapat dihindari. Pola data dari penjualan sayur pada Kemendan Hidroponik diketahui setelah dilakukan hasil uji pola data bahwa data penjualan sayur tidak berpola stasioner, tetapi lebih menunjukkan adanya unsur pola data tren dan musiman. Berdasarkan hasil uji pola data tersebut, maka metode yang cocok dengan pola data tren dan musiman adalah metode peramalan Triple Exponential Smoothing. Metode peramalan adalah bentuk pengendalian persediaan jumlah barang berdasarkan data historis atau dalam kurung runtut waktu. Apabila metode peramalan diterapkan dalam proses perencanaan produksi, maka diharapkan dapat membantu pihak Kemendan Hidroponik dalam menekan risiko kesalahan perencanaan produksi dan penjualan sayur selada seminimal mungkin. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pembahasan utama dari penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem peramalan yang dapat meramalkan penjualan sayur pada Kemendan Hidroponik menggunakan metode peramalan Triple Exponential Smoothing. Permasalahan. Saat ini, masalah yang ada pada Kemendan Hidroponik adalah bagaimana meramalkan atau memperkirakan penjualan sayur di masa mendatang berdasarkan data sebelumnya. Peramalan tersebut sangat berpengaruh pada penjual sayur untuk sebagai bahan acuan memperkirakan penjualan sayur yang harus disediakan guna memenuhi permintaan pasar yang ada. Batasan masalah. Pada poin pertama, penelitian dilakukan pada Kemendan Hidroponik. Poin kedua, penelitian yang dilakukan menggunakan data penjualan dari bulan November 2019 sampai bulan Oktober 2020. Peramalan dilakukan untuk 3 jenis sayur, yaitu selada, seledri, dan sawi. Data yang digunakan berdasarkan hasil penjualan terdahulu, dan peramalan dilakukan setiap bulannya untuk memprediksi penjualan pada bulan berikutnya.
Nilai konstanta pengurutan atau nilai alfa yang digunakan adalah 0,1, 0,5, dan 0,9. Perhitungan error menggunakan MAPE atau dalam kurung mean absolute percentage deviation. Hasilnya yang dapat ditampilkan adalah berupa grafik. Peramalan dilakukan untuk periode bulan November hingga Desember 2020. Penjelasan metode. Teknik triple exponential smoothing kuadratik. Satu parameter Brown didasarkan pada fungsi kuadrat. Teknik ini merupakan perluasan dari teknik eksponensial ganda linear. Dua parameter Holt atas musiman dengan menyertakan penghalusan ketiga untuk menyesuaikan komponen musim. Untuk melakukan peramalan menggunakan metode exponential triple dalam kurung triple exponential smoothing, linear satu parameter Brown diperlukan. Rangka pengerjaan sebagai berikut. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung nilai pemulusan eksponensial ketiga. St-3 sama dengan alfa dikali St-2 ditambah dalam kurung 1 dikurang alfa dikali St-3 dikurang 1, di mana nilai St-1 adalah pemulusan pertama periode T. Alfa sama dengan nilai konstanta pemulusan atau nilai alfa. Gt sama dengan nilai real periode T atau data aktual. Sedangkan St-2 adalah pemulusan kedua periode T. St-3 adalah pemulusan ketiga periode T. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung besarnya konstanta AT. AT sama dengan 3 dikali St-1 dikurang 3 dikali St-2 ditambah St-3. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung besar nilai slope BT. BT sama dengan buka kurung nilai alfa dibagi buka kurung kurawal 2 dikali buka kurung 1 dikurang alfa tutup kurung dikuadratkan 2 tutup kurung kurawal tutup kurung dikali buka kurung 6 dikurang 5 dikali nilai alfa tutup kurung dikali St-1 dikurang buka kurung 10 dikurang 8 dikali alfa tutup kurung dikali St-2 ditambah buka kurung 4 kurang 3 dikali nilai alfa tutup kurung dikali St-3 tutup kurung. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung besarnya nilai Ct. Ct sama dengan buka kurung alfa kuadrat dibagi buka kurung 1 dikurang nilai alfa tutup kurung dikuadrat 2 tutup kurung dikali buka kurung St-1 dikurang 2 dikali St-2 ditambah St-3 tutup kurung, di mana nilai AT adalah besarnya nilai konstanta AT. BT adalah nilai slope BT. CT adalah nilai CT. St-1 adalah pemulusan pertama periode T. Alfa adalah nilai alfa atau konstanta pemulusan. St-2 adalah pemulusan kedua periode T, sedangkan St-3 adalah pemulusan ketiga periode T. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan besarnya nilai peramalan dengan rumus sebagai berikut. Ft ditambah M-1 sama dengan nilai AT ditambah nilai BT dikali dalam kurung N ditambah 0,5 dikali nilai CT dikali dalam kurung N kuadrat, di mana Ft tambah M-1 adalah besarnya nilai peramalan, sedangkan M adalah jangka waktu berapa periode forecast atau peramalan ke depan per periode musiman.
AT adalah besarnya nilai konstanta AT, BT adalah nilai slope BT, sedangkan CT adalah nilai CT. Selanjutnya adalah demo aplikasi. Ini adalah tampilan form login, di mana kita mengisi user dan password, lalu klik login. Lalu akan masuk ke tampilan awal, sistem informasi peramalan penjualan cair, di mana ada menu dashboard, penjualan, menu peramalan, hasil peramalan, dan hasil mate. Kita langsung ke penjualan. Di sini ada menu tambah, edit, dan hapus. Jika kita akan menambah data, klik tambah, lalu pilih jenis sayur, misalnya selada, pilih bulan, misalnya Januari, lalu setahun, misalnya 2021, jumlahnya misalnya 140, lalu tambah. Maka data akan langsung bertambah. Lalu ketika kita ingin mengedit data, klik edit, misalnya kita ingin mengganti jumlah penjualan menjadi 150, lalu klik tambah, maka data akan bertambah. Lalu ketika kita ingin menghapus data, maka klik hapus, lalu langsung hapus saja, maka data akan terhapus. Selanjutnya di peramalan ada submenu selada. Di sini akan menampilkan peramalan sayur selada, di mana bulan, tahun, data aktual, nilai ST petik 1 sampai nilai peramalan. Di sini ketika kita klik nilai konstanta 0,1, nilai konstanta 0,1 ini adalah di mana di sebelumnya penjelasan metode itu perhitungannya menggunakan nilai konstanta 0,1, 0,5, dan 0,9. Jika kita ingin menampilkan data ramalan sayur dengan nilai konstanta 0,1, maka klik saja konstanta 0,1, maka akan tampil data seperti ini, yaitu dari bulan November sampai bulan Oktober. Nilai ST sampai nilai peramalan akan muncul. Begitu juga konstanta 0,5 sampai 0,9. Di submenu seledri perhitungannya hampir sama saya seperti peramalan selada, cuma hasilnya saja yang membedakan. Selanjutnya di menu hasil peramalan, di sini ada submenu selada, seledri, dan sawi. Ketika kita klik selada, maka akan menampilkan hasil peramalan selada di bulan berikutnya. Di sini saya akan menampilkan hanya bulan November 2020 dan bulan Desember 2020. Ketika kita akan klik konstanta 0,1, maka akan muncul bulan November 2020 dengan hasil peramalan 150, dan bulan Desember 2020 dengan hasil peramalan 153. Nilai konstanta 0,5 dengan hasil peramalan November 2020 adalah 155, dan Desember 2020 ada 160. Di konstanta 0,9 adalah November 2020 dengan hasil peramalan 150, dan bulan Desember 2020 dengan nilai peramalan 145.